menginformasikan tentang konferensi meja bundar. Mari kita memahami bagaimana perundingan ini membawa perubahan besar dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda, serta dampaknya terhadap kedaulatan dan masa depan bangsa Indonesia. Saya setuju di konferensi meja bundar adalah momen penting karena dari perundingan ini Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Walaupun tetap ada syarat-syarat yang diberlakukan. Ini menandakan bahwa perjuangan kita untuk diakui sebagai bangsa merdeka berhasil secara diplomasi. Saya ingin menambahkan konferensi ini juga memperlihatkan bagaimana Indonesia bisa bertahan dalam perundingan yang tidak mudah. Walaupun banyak tekanan, pihak kita tetap menjaga prinsip dan memastikan bahwa kedaulatan negara adalah prioritas utama. Pandangan saya, konferensi meja bundar membuka jalan bagi Indonesia untuk diakui secara internasional. Dengan adanya pengakuan ini, kita mendapatkan posisi yang lebih kuat di kancah global meskipun harus melalui banyak tantangan. Saya sepakat dengan pendapat teman-teman, meskipun banyak kritik terhadap perundingan ini. Hasil konferensi meja bundar merupakan langkah maju. Kita bisa melihat bahwa kesepakatan ini mencerminkan kekompakan para pemimpin kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Menurut saya adalah bahwa meskipun ada syarat seperti pembentukan BRIS Republik Indonesia Serikat, Indonesia tetap berhasil mempertahankan wilayahnya sebagai satu kesatuan. Ini menunjukkan strategi dan kebijakan diplomasi kita yang cerdas. Saya ingin menyoroti dampak jangka panjangnya. Keputusan dalam konferensi ini memang tidak sempurna, tetapi berhasil menjadi dasar untuk perbaikan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda ke depan, yang pada akhirnya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sabriani. Saya Strutina. Saya Rika Soleha. Saya Yunita Eka Anggraini. Saya Salama Widiandri. Saya Disha Berami. Saya Jawa Agusti. Jadi, kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konferensi meja bundar, dan kami mencakup 7 poin. Yang pertama, silakan Anita. Pertama, latar belakang konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada 28 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Lalu, untuk mendapatkan pengakuan penuh dari Belanda atas kedaulatan Indonesia setelah proklamasi pada 1945. Yang kedua, peserta KMB. KMB dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Inggris, dan perwakilan BFO, Bijenkoms Confederate Overleg, yang mewakili negara bagian pro-Belanda di Indonesia. PB juga hadir sebagai alat penengah agar konferensi berjalan dengan lancar. Ketiga, topik utama KMB. Topik utama dalam KMB mencakup pengakuan kedaulatan, bentuk negara setelah kemerdekaan, pembagian interkolonial, dan status Irian Barat. Semua isu ini penting untuk masa depan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan kedaulatan dan bentuk negara. Hasil utama KMB adalah Belanda setuju mengakui kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagai kompromi, disampaikan bentuk negara sementara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RSI), yaitu federasi dari beberapa negara bagian. Yang kelima adalah Uni Indonesia Belanda dan hutang kolonial. KMB juga menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda untuk mengatur hubungan ekonomi dan militer. Indonesia juga setuju untuk menanggung sebagian utang yang diwariskan dari masa kolonial sebagai syarat pengakuan kedaulatan. Yang keenam, status Irian Barat. Status Irian Barat tidak diselesaikan dalam KMB. Masalah ini akan dibahas lagi dalam waktu 1 tahun. Namun akhirnya permasalahan ini diselesaikan pada tahun 1963 ketika wilayah ini bergabung dengan Indonesia. Dan yang terakhir adalah dampak konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini memiliki dampak besar bagi Indonesia karena membawa pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Meski ada beberapa kompromi,
Konferensi ini menjadi tonggak penting yang mengakhiri konflik dengan Belanda dan mengukuhkan kedaulatan Indonesia. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.